Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau saya katakan selamat hari Natal, maka kami mohon semua menyambutnya, Yesus sudah lahir di hatiku. Kalau saya katakan Yesus sudah lahir di hatiku, maka kami mohon dijawab dengan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Yesus telah lahir di hatiku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikian firman Tuhan, tema yang sampai kepada kita diambil dari ayat 22. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebuah kata bijak mengatakan, everything you do, come back to yourself. Segala sesuatu yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Bahkan Yesus berkata, apa yang kau tanam itu juga yang akan engkau tuai. Sehingga ada seorang anak kecil ini dia menjual koran. Kemudian ketika dia menjual koran dan hari sudah mulai siang, dia bersandar ke sebuah gerbang dan rumah itu sangat besar sekali. Kemudian ketika dia bersandar di situ, yang punya rumah membuka gerbangnya, kemudian dia keluar dan melihat anak ini. Nah, ngapain kamu di sini? Kemudian dengan suaranya yang masih tersisa karena sudah lapar dan haus, dia berkata, Bu, saya seharian sudah berusaha menjual koran ini, tapi tidak laku satupun. Aku tak punya uang untuk membeli makanan dan minuman. Sebentar, nak. Kemudian ibu ini mengambil susu, segelas susu, dan memberikan roti. Kemudian makan dan minumlah. Setelah dia makan dan minum, kemudian dia berkata kepada ibu itu, Bu, saya harus sekolah. Karena saya masuk siang, saya harus pergi. Tapi kebaikan ibu ini takkan pernah kulupakan. Sehingga dia pergi. Dan bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu. Kemudian ibu ini pun suaminya sudah meninggal dan tidak punya anak. Kemudian suatu hari dia divonis dokter penyakit yang parah. Dan harus segera dioperasi. Tapi dia tidak punya uang. Dia berkata pada dokter, dokter, aku tak punya uang. Hanya ada surat rumah. Tinggal satu-satunya hartaku. Kalau dokter mau, inilah suratnya, pegang, operasilah aku. Ketika sembuh kita bersama menjualnya. Kemudian dia operasi. Setelah operasi dan dia sembuh dan mau pulang, dia tanya,
"Suster, berapakah biaya yang harus kubayar?" "Nama ibu siapa?" katanya. Dia katakan, "Oh bu, di sini sudah tertulis lunas." "Siapa yang membayar?" "Dokter yang mengoperasi ibu." "Siapa dia? Saya tak kenal dia." Kemudian dipertemukan. Kemudian dia berkata, "Dokter, kenapa dokter bayar biaya operasi saya? Dokter kan tidak mengenal saya juga tidak mengenal dokter." Kemudian dokter itu berkata, "Bukan saya yang membayar operasi ibu. Jadi siapa?" "Ibu yang sudah membayarnya dengan segelas air susu." Ternyata anak penjual koran itu dulu sudah menjadi seorang dokter spesialis. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, inilah yang mau disampaikan saat ini kepada kita. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk jemaat Kristen yang terserak di bagian utara Asia Kecil. Dalam surat ini dikatakan bahwa orang Kristen disebut bangsa pilihan. Dan tujuan surat ini menguatkan hati pembacanya yang waktu itu sedang menderita, dikejar-kejar karena imannya kepada Yesus. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan dan menguatkan orang-orang yang sedang menderita karena imannya kepada Yesus, bahwa dia berkata, kematian dan kebangkitan serta kedatangannya yang sudah dijanjikannya memberikan pengharapan kepada Anda semua. Tetaplah semangat dan teguh dalam iman. Itu yang dikatakan Petrus. Oleh sebab itu Petrus mengatakan bahwa mereka harus bersabar dalam penderitaan, karena penderitaan adalah sebuah pengujian iman yang sejati. Mereka pasti akan menerima mahkota kemuliaan pada waktu Yesus Kristus dinyatakan. Bahkan Petrus berkata, mereka harus hidup seturut dengan orang yang sudah dipilih Kristus. Petrus menasihati kepada jemaat di Asia Kecil, setiap orang yang sudah dipilih Allah harus menjalin kasih persaudaraan. Petrus mengatakan bahwa berita Injil harusnya sudah menghasilkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu melalui hasnat khotbah hari ini, Petrus mengajak kita melanjutkan ke tingkat lebih tinggi lagi. Petrus berkata, harusnya kalau firman Tuhan sudah dengar, nggak perlu lagi diajak orang saling mengasihi. Makanya Petrus berkata, naik satu level ke atas, sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain dengan hati yang murni. Karena Petrus melihat waktu itu setiap orang di situ mengasihi bukan hati yang murni, tetapi karena mengharapkan balasan. Bukan kasih agape, kasih filia, kasih setorge, dan kasih eros yang mengharapkan balasan. Sehingga Petrus berkata, oleh sebab itu sungguh-sungguhlah mengasihi satu sama lain dengan hati yang murni. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Maka kita harus tampil beda dalam hal mengasihi. Kenapa? Karena ternyata inti iman Kristen hanya dua. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi manusia. Kalau kita lihat 10 perintah Allah, intinya hanya dua. 1 sampai 4 mengasihi Tuhan Allah, 5 sampai 10 mengasihi manusia. Kalau kita lihat salib sering digambarkan, yang vertikal mengasihi Tuhan Allah, yang horizontal mengasihi manusia. Kalau kita baca pun Kejadian sampai Wahyu, intinya hanya dua, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi manusia. Kalau kita dengarkan khotbah, intinya pun cuma dua, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi manusia. Berarti kalau dalam kehidupan orang Kristen tidak ada lagi kasih, berarti sesungguhnya iman Kristen tidak mendarat dalam kehidupannya. Perpulungan si kelengi Tuhan yang mau saya sampaikan di sini, ini saya Natal offline setelah 2 tahun. Makanya tadi berdiri di sini sebenarnya saya terharu. Kenapa? Karena waktu itu saya sendiri pun sebagai manusia berpikir, apakah giliranku akan mati? Karena waktu itu banyak yang meninggal. Pendeta GBKP. Dan waktu itu kami harus melayani. Bahkan hampir semua pendeta. Kami harus masuk ke ruang ICU, masuk ke rumah sakit, mendoakan jemaat yang saat itu sedang terpuruk. Dan pernah saya alami, saya masuk ke ruang ICU, kemudian saturasi oksigennya sudah rendah sekali. Kemudian, pendeta, doakan aku katanya. Iya bang, tetap semangat. Karena waktu itu belum dikatakan dia corona. Saya masuk ke ruang ICU, kakaknya berkata, pendeta doakanlah adikku ini, biar dia nggak mati. Karena waktu itu penyakitnya bukan COVID, tapi karena pembuluh jantungnya ini sudah robek.
Kemudian saya datang ke sana, kemudian saya tumpang tangan, kemudian saya katakan, Bang, tetap semangat. Abang pasti sembuh, saya bilang. Iya pendeta, dia sudah pakai alat pernapasan. Kemudian ketika kami dengan kakaknya bertemu dengan dokter, maka dokter berkata kepada kakaknya, kayaknya ngelihat saturasi oksigennya, ini COVID ini katanya. Saya sudah ngomong dengan dia, saya sudah pegang dia. Gimana ini pendeta? Enggak apa-apa kak, kita doakan saja. Kalau hari ini ada ventilator, maka segera kita operasi. Kalau enggak, mudah-mudahan lewat malam ini katanya. Kemudian jam 10 malam kami berdoa di rumah sakit itu bersama keluarga. Kemudian saya pulang aja pendeta. Nanti kalau ada kabarnya kami kabari. Saya pulang ke rumah karena udah dari jam 2 janji dokter operasi jam 3, diundur jam 4, jam 5 sampai jam 10 malam. Baru itu pun tidak ada ventilator. Kemudian saya sampai rumah, saya katakan sama Nora, Nora doakanlah. Kenapa? Karena kemungkinan itu COVID. Ini sedang dites. Saya sudah masuk ke dalam, saya bilang. Nora berkata, kamu buka masker? Enggak. Oh kita doakan, aku dulu jaga mama di ruang COVID kan enggak kena juga katanya. Tapi kita doalah, saya bilang. Kami doa. Setelah doa datang telepon. Oh pendeta bukan COVID. Dan malam ini mau dioperasi. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir kita pun pasti semua merasakan itu waktu itu. Dan dulu juga saat ini, kenapa saya terharu? Karena saya juga bisa bersama mami di sini duduk untuk merayakan Natal di sektor Tibening. Padahal dulu waktu Nora menjaga mami di ruang COVID, mami sudah bilang, tolong doakan Bapak Yara itu aku agar mati saja, aku nggak sanggup. Karena mami waktu itu sudah parah kena COVID-nya. Kemudian saya bilang sama Nora, saya nggak akan doakan mami itu meninggal. Saya akan doakan supaya Tuhan menyembuhkan mami itu sembuh seperti Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Semangat kamu mami, saya bilang. Kemudian Nora berkata, Mak, Kelandu gak mau mendoakan kamu mati katanya. Jadi apa? Dia doakan kamu sembuh seperti Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kalau begitu aku semangat, kata mami ini. Akhirnya mami semangat, naik saturasi oksigennya. Dan akhirnya diperiksa dan negatif dan boleh pulang. Dan kakak tua, paling tua Nora, 3 hari yang lalu dia datang ke sini. Itu pun seperti itu. Dia bilang, Dek, kremasi saja aku nanti ya kalau aku gak tertolong lagi. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang mau saya sampaikan adalah kita sekarang berada di tempat ini setelah melewati situasi itu. Makna Natal ini harusnya mengubah cara kita mengasihi. Harusnya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita untuk saling memendam rasa marah, memendam sakit hati dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ini adalah angkatan yang sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup bersama-sama. Pasangan kita, anak kita, teman kita dan sebagainya. Makanya Natal tahun 2021 ini harusnya memberikan warna yang berbeda bagi setiap orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kalau seandainya kita masih hidup di dalam kehidupan tanpa kasih, kebencian, memendam amarah dan sebagainya, berarti masa-masa sulit yang sudah kita lalui, saya pikir itu tidak berarti dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, melalui perayaan Natal ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu menggerakkan kasih persaudaraan kita? Petrus berkata, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu. Jadi renungan bagi kita, kalau begitu mengapa kita harus saling mengasihi? Karena memang itulah inti iman Kristen. Dengan saling mengasihi, maka segalanya akan menjadi mudah. Makanya waktu mami di ruang COVID pun, saya katakan sama Nora dan kakak semua, kita akan lakukan Kisah Rasul 2 yang 42 sampai 47, saya bilang. Apa itu dek, kata kakak paling tua. Ketika kita mampu melakukan 3 hal, mujizat itu akan terjadi, saya bilang. Kenapa? Baca Kisah Rasul 2 42, saya bilang. Mereka bertekun dalam mendengarkan pengajaran. Mereka hidup seperti saudara, saling mengasihi dan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 43, mujizat itu terjadi. Setiap malam kami berdoa, kami saling menguatkan. Ketika Nora keluar dari ruang ICU, ditanya, gimana kondisi mami? Demikian juga kakak paling tua, gimana kondisi kakak? Ternyata benar, ketika 3 hal ini mampu kita melakukannya dalam keluarga kita, sektor kita, dan runggun kita, dan dimanapun kita berada, ternyata janji Tuhan itu. Yang 3 hal, mendengarkan firman Tuhan, hidup saling mengasihi sesama saudara,
dan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ternyata 43 benar. Mujizat Tuhan itu terjadi. Perpulungan Sikelengi Tuhan, inilah yang mau kita ambil makna daripada nats kita hari ini. Hendaklah Natal ini sungguh-sungguh mengubah cara kita untuk hidup, merubah cara kita untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena ketika kita bersatu hati, maka ternyata segala sesuatu itu menjadi mudah dalam hidup kita. Mungkin sudah pernah saya ceritakan, tapi maknanya nanti kita ambil. Kan pernah ini seorang bapak yang gemar nangkap burung. Dia tangkap burung, ternyata suaranya katanya tak katanya kan. Tapi nggak puas rasanya. Istilah kami Batu Karang ada ngacipri katanya. Dibuat sangkarnya, ditaruh makanannya dalam, kemudian ketika datang burung yang lain dia makan itu, dia akan terjerat. Suara burung yang kedua tum tum tum. Kemudian itu pun tak cukup rasanya. Kemudian kebetulan pula mereka karo-karo yang nangkap burung itu kan gitu. Suara yang ketiga unik pula, suaranya karungku katanya kan. Itu pun nggak puas rasanya, tangkapnya satu lagi. Top katanya, nggak puas rasanya. Tangkapnya satu lagi, suaranya cer. Ternyata dia pajangkan limanya bersuara berurutan, suaranya tak tum karungku top cer katanya. Malam teh. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita pun seperti itu. Di dalam kehidupan kita sebenarnya kita semua sudah diberikan Tuhan. Talenta kita masing-masing. Tapi kalau tidak disatukan, maka itu tidak akan memiliki arti dalam hidup kita. Mengapa susah bagi kita mengasihi? Karena kita sering sekali memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena kita selalu ingin orang lain menjadi seperti kita. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan kita berbeda. Makanya waktu kami dengan Nora punya konsep yang berbeda, saya nggak paksakan dia seperti saya. Kalau dulu setiap saya khotbahkan, dalam penderitaan kita itu ada rencana Tuhan yang lebih indah, saya bilang. Ternyata Nora bukan orang teologi. Dia berkata dalam hatinya, mana pula katanya. Kemudian sampai di Juara sana 2 runggun 1 pendeta, dia di runggun 2, saya runggun 1. Dia bercerita kepada jemaat, saya gimana pun kan sudah pendeta suami saya, tapi saya pun ragunya, masa Tuhan mengasihi kita menderita katanya kan. Jemaat Juara itu pun dulu bingung, dia gimana ini, saya pun gimana, tapi gak saya paksa. Kenapa? Karena dia latar belakang medis, saya teologi. Yang saya lakukanlah, saya doakan Tuhan, kalau begini kami akan susah untuk bersama-sama melayani. Ternyata waktu itu lahir anak nomor 3, Nora ini mengalami pendarahan. Dan saya ditelepon segera berangkat ke Medan. Kemudian sampai di Medan, bidan berkata, Pak, untung tertolong istri Bapak. Katanya, kenapa? Darahnya itu mengocor terus seperti pancuran, wajahnya putih seperti kertas. Kemudian tidak bersuara. Kami pikir sudah meninggal, tapi begitu saya masukkan infus, ternyata masih hidup. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kemudian saya temani 1 minggu, kemudian saya kembali ke Johar, tepatnya 19 Desember 2012. Ternyata datang lagi telepon, saya sedang bawa Natal seperti ini di Lansia Desa Kriahan. Handphone saya bergetar. Kemudian kita dengarkan nyanyian pujian Lansia, saya bilang, Saitun. Kemudian saya lihat telepon, Kak, saya sedang ibadah nanti ya. Sekarang juga kamu ke Medan. Kenapa? Istri kamu pendarahan lagi. Harapan hidup tinggal 10%. Kamu harus sampai di sini 2 jam. Karena dokter takut terlambat katanya. Kak, secepat apapun Johar Medan itu 3 ke 4 jam. Pokoknya harus sampai 2 jam. Kemudian sampai di Johar semua jemaat dan masyarakat Johar sudah berkumpul dalam satu los gepa katanya di sana. Dia peluk saya dan dia berkata, pendeta, sabar ya. Mungkin enda si mahulina katanya. Engko ka aku balu itiku. Lo dali mabandu totonta berkat aku ke Medan gelahe si mahulina berikan Tuhan ningku. Maka isem bawa mobil na aku na ka bang anda. Ya 10 tahun si lewat terakhir bawa mobil. Sim na pelolit. Emang ko baba na kandu mobil tetap 3 kali tinandawah bas embang Bandar Baruah. Medan. Rehna dokter, kenapa istriku dok? Ini istri bapak ini rahimnya sudah bocor. Harus segera kita operasi. Kalau bisa kita jahit, kalau enggak kita angkat 2/3 Nina. Ya dok, tapi satu permintaanku, boleh enggak aku masuk ke dalam ningku? Sanggup lihat darah? Sanggup dok. Ya Nina, dorong na norenda kurang operasi. Maka dunga silahkan tunggu di luar Nina. Jeku ingat Raja Iskia.
Ketika Tuhan berkata, penyakitmu takkan sembuh. Katakan Yesaya katanya, dia takkan sembuh. Suruh dia kasih pesan terakhir bagi keluarganya, dia akan mati. Saya ingat itu, saya berdoa karena Hizkia berdoa dan Tuhan mengabul. Tuhan, jangan panggil istriku, sembuhkanlah dia. Masuk ke dalam, dia tunjukkan rahimnya. Pak, nggak bisa kita jahit, kita harus angkat 2/3, angkat saja dok. Begitu saya ke arah kepala Nora, ada kasus baru apalagi, usus dengan kantong air kencingnya infeksi. Nggak bisa kita lengket karena infeksi katanya, usus dari kantong air kencingnya. Harus kita pisahkan. Pisahkan saja dok, saya bilang. Bukan bidangku katanya. Jadi bidang siapa? Saya telepon kawan saya, jam sudah 3:30. Gimana ini Pak Yara, kata Nora. Tenang Kam, kita doakan, saya bilang. Akhirnya datang dokter, dia pisahkan usus dan kantong air kencingnya, angkatnya rahimnya 2/3. Dan saya bernyanyi dari jam 4 sampai jam 7. Kemudian setelah mau selesai operasi, Nora berkata, Pak Yara, ini Tuhan sudah datang, ayo kuangkat kau, katanya. Apa jawabku, katanya. Oh jangan bilang, saya bilang. Jangan Tuhan bilang, saya bilang. Karena Matius 7 bilang, mintalah maka kuberi, cari maka pendapat. Sehingga selesai operasi, dokter berkata, untung pendeta suami ibu, kalau enggak 4 jam operasi ibu udah mual, udah gelisah. Tapi karena dibawa bapak bernyanyi berdoa, ibu pun tenang, kami pun tenang. Selamat bu, masih punya nyawa cadangan rupanya, padahal harapan hidup tinggal 10% katanya. Tapi lebih daripada itu yang mengubahkan iman Nora. Karena perjalanan Juhar Medan, Nora merasa Tuhan datang berbicara ke dia. Hei Sianu, kau enggak ada lagi artinya jadi istri pendeta katanya. Kau selalu ejek suamimu itu, sekalipun dia tulus melayani. Makanya dia angkat, jangan Tuhan, jangan kau panggil aku. Maka Nina mami, rasisi kamu ngerane nakku Nina. Maka dungna Nina, aku akan sembuhkan kau, tapi kau harus bersaksi di GBKP Juhar sana. Bagaimana aku menyelamatkanmu? Iya Tuhan Nina. Maka malam ia berangkat ke Juhar dung ke batin kiamnya kulebe. Aku mau bersaksi kila Nina, jem ngandung ia. Aku menyesal selama ini mengatakan bahwa dalam penderitaan itu tidak ada rencana Tuhan yang lebih indah. Dari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, marilah melalui Natal ini, hendaklah cara kita mengasihi, cara kita hidup setelah kita melalui masa-masa sulit, sekalipun saat ini itu belum berlalu semuanya. Tapi marilah melalui Natal ini, hendaklah kita saling mengasihi seperti seorang saudara yang merasakan kesusahan saudaranya dan merasakan sukacita saudaranya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali.